penting yang namanya ijazah. Ijazah ini kalau secara umum hanya pembolehan kita untuk mengamalkan satu wirid atau amalan. Akan tetapi dalam pandangan ulama hikmah dan tasawuf, ijazah tidak sebatas itu. Ijazah ilmu itu tidak hanya proses pemberian izin untuk kita beramalan, untuk kita mewiridkan satu ilmu, namun sekaligus proses ijazah tersebut sebagai tanda penanaman bibit-bibit soleh pada hati yang disebut sebagai murid dan yang sudah menyerahkan dirinya sebagai murid. Jadi proses ini sama seperti proses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Saat itu apa sabda Rasulullah? Masyabbaballahu fi sadri sababtu fi sadri Abi Bakr. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan langsung ke dalam dadaku. Ini dalam tarekat atau dalam ilmu hikmah disebut sebagai proses at-tasbih, penyaluran ilmu. Kalau dulu di zaman hayat militer, Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul radhiyallahu anhu yang mandi ilmu itu saja sama artinya satu kali mandi riyadhah itu berarti diberikan 1% bibit saleh. Baru bibit saleh 1% bibit saleh, 99% yang mana? Cari sendiri lewat riyadhah dan mengamalkannya dengan ikhlas amalan tersebut. Yang tertinggi persentase penanaman bibit soleh adalah riyadhah dan pemandian jubah putih Hamzan Wali tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 jubah putih Hamzan Wali tingkat 1. Di sana saat kita dimandikan jubah putih tersebut langsung dijelaskan oleh Lilinda dari dulu bahwa sekaligus beliau menyalurkan kita 2% bibit saleh. Tingkat 2-nya 2% bibit saleh. Kemudian yang terakhir pemandian. Pemandian kutubul atraf itu saja, karena kutubul atraf tidak ada tingkat 1, tingkat 2-nya. Kutubul atraf itu saja yang sekaligus 4% bibit saleh. Jadi riyadhah tingkat 1, tingkat 2 jamaah wirid khusus Nahdlatul Ulama niki ada bibit saleh yang tertanam di dalam batinnya 1%, tingkat 2-nya 1%, 2%. Kemudian di pemandian jubah putih tingkat 1 2%, tingkat 2-nya 2%, 4%. Jadi 6% bibit saleh. Ditambah lagi dengan pemandian yang ada di dalam kutubul atraf sebanyak 4% bibit saleh, berarti 10% bibit saleh. Ini yang semula jadi. Sudah ada bibit salehnya setiap jamaah wirid yang benar-benar melaksanakan riyadhah dan amalan yang lainnya, sudah ada tertanam bibit soleh di dalam jiwanya sebanyak 10% bibit saleh, 90%-nya silahkan dicari lewat riyadhah dan banyak-banyak ibadah. Tapi minimal sudah ada bibit. Yang susah yang tidak ada bibit. Yang susahnya sekarang mau soleh, bibit solehnya di dalam jiwa tidak ada. Malah bukannya akan menjadi semakin soleh, tapi kedepannya sehebat apapun kalau tidak memiliki mursyid, maka dia tidak akan sampai di mana-mana. Jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlilhu falam tajid lahu waliyyan mursyidah." Tidak akan menjumpai wali mursyid yang akan menjadi penolongnya, baik di dunia, di saat sakaratul maut, di saat berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur, apalagi kelak saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Tidak ada penanggung jawab kita, tidak ada penolong kita. Maka ini penting yang namanya mursyid. Jemaah hadirin hadirat yang berbahagia, perlu kita pahami prosedur yang namanya mursyid. Bukan seketika ini si A kita anggap mampu, si
A kita anggap seorang doktor, misalkan doktor filsafat atau doktor ketahuan. Kemudian begitu wisuda selesai sekolah kita akan angkat sebagai mursyid. Bukan itu peraturan pengangkatan seorang mursyid. Dulu ini koordinator Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul, di saat masih hidup banyak sekali para Tuan Guru yang tidak bersepakat. Banyak sekali Tuan Guru yang tidak ridho melihat beliau yang memegang dan mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah dan wirid khusus. Banyak yang komplain langsung kepada Maulana Syekh. Apa jawaban Maulana Syekh? Haji Muhsinino nada angkat isi aku baca Maulana Syekh. Haji Muhsinino ya terangkat isi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dapat sekolah Ma'had di bawah tahun 1997 pasti pernah mendengar kalimat yang seperti ini dari Maulana Syekh. Dan ini yang kita pahami berarti proses yang namanya mursyid itu bukan otoritas, apalagi otoritas lembaga. Maulana Syekh sendiri menjelaskan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana Syekh menjadi mursyid itu mulai dari tahun 1966 di saat beliau tuntas menyelesaikan tarekat siddiq, karena dalam urusan tarekat yang bersepakat semua ulama menggunakan istilah mursyid. Sementara kalau dalam ilmu-ilmu hikmah yang lain bersepakat ulama mengatakan istilah mu'jiz. Kemudian yang paling luar biasa dari ijtihad guru kita memadukan ilmu hikmah dengan wirid khusus Nahdlatul Waqar dalam satu kelompok wirid yang disebut dengan wirid khusus Nahdlatul Waqar. Maka di sini antara mu'jiz dengan mursyid terpadu menjadi satu. Kemudian dari koordinator diangkat menjadi mursyid, menjadi mu'jiz semua ilmu hikmah. Ilmu-ilmu hikmah beliau mulai laksanakan pada tahun 1970. Ya, karena dipanggil di hadapan Maulana Syekh pada tahun 1962. Beliau baru diijazahkan suratul jin, namun karena beliau sudah hafal, Maulana Syekh mengatakan ke kutalkin anta suratul jin. Kemudian dijazahkan, kemudian diperintahkan untuk mulai mengamalkan suratul jin. Maka awal riyadhah yang berat beliau itu adalah suratul jin. Suratul jin inilah yang diriyadhahkan selama 4 tahun di tempat khalwat. Tidak boleh bertemu dengan manusia dan tidak membawa bekal. Hanya boleh bertemu dengan manusia hanya pada hari Jumat. Itu pun sebatas beliau pulang untuk Jumatan, kemudian balik lagi ke hutan untuk menyelesaikan khalwat beliau. Siapa yang sudah mampu menyelesaikan khalwat 1 minggu saja, jangan ketemu dengan manusia, jangan keluar. Ada kira-kira kita yang mampu saat ini? Tidak ada. Apalagi kalau hanya sekedar proses ijazatul am yang kita peroleh dari seorang guru. Ijazah itu 3 macam: ijazatul am, ijazatul khas, ijazatul ghaib. Ijazatul am yakni saat baca buku ada di sana tertera ini amalan padilahnya seperti ini. Kita baca, kita amalkan, boleh kita artinya mendapatkan ijazah secara umum dari pengarang dan pencetus buku tersebut.